Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya Ketua Kelompok dari kelompok 3. Nama saya Aji Zuhair. Kelompok saya terdiri dari 5 orang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai usaha kami yaitu Ika Muhaji Tour and Travel. Ika Muhaji Tour and Travel bergerak di bidang pariwisata. Tour and Travel kami beralamat di Jalan Mh. Tamrin nomor 11 Jakarta Pusat. Dan untuk menghubungi tour and travel kami bisa menghubungi saya di nomor 0838 1937 9569 atau bisa juga menghubungi bendahara kami yaitu Mujib Baini Rahman di nomor 0857 74 17 17 67. Kami di Tour and Travel memiliki background bisnis pendahuluan, yaitu latar belakang berdirinya usaha ini adalah karena pada zaman modern ini pariwisata sudah menjadi kebutuhan dari seluruh masyarakat dunia. Dan sedikit kemungkinan jika para turis datang ke objek wisata tanpa adanya perusahaan travel and tours, dengan adanya perusahaan tours ataupun travel akan sangat membantu para wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berwisata. Jasa tour and travel sangat dibutuhkan di saat mereka yang akan melakukan perjalanan tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan sendiri. Selain itu, jasa perjalanan wisata merupakan salah satu jenis bisnis jasa yang cukup menjanjikan. Setiap bulan ada banyak wisatawan, baik asing maupun domestik, yang ingin melakukan perjalanan wisata. Disinilah letak peluang bisnis yang mungkin dapat menjadi pilihan usaha. Karena dengan mendirikan jasa tour and travel, berarti telah membantu banyak orang dalam mempersiapkan rencana perjalanannya. Kami mempunyai visi dan misi. Visi perusahaan kami, visi perusahaan Ika Muhaji adalah menjadi agen tour and travel yang terkemuka di kalangan masyarakat yang mampu menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan paket perjalanan wisata, baik dari segi waktu maupun dana sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misi perusahaan kami, misi daripada perusahaan Tour and Travel Ika Muhaji adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan kualitas pelayanan yang baik dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan. 2. Menghadirkan kemudahan bagi para wisatawan yang ingin memiliki perjalanan wisata yang berkualitas namun memiliki waktu maupun dana yang terbatas. Ketiga, memberikan fasilitas yang terbaik. Dan kami juga mempunyai deskripsi produk. Agen Travel Ika Muhaji memberikan produk paket wisata seperti tiket atau transportasi, tour package, dan penginapan atau hotel dengan konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan, yakni dengan memberikan fasilitas lengkap beserta dengan kenyamanan dan keamanan. Di sini kami mempunyai struktur organisasi. Saya sebagai ketua Aji Zuhair, bendahara Mujib Baini Rahman, anggota kedua Rifka Rafian, anggota ketiga Ahmad Hadar, anggota keempat Idris Imam Syafi'i, dan kami juga mempunyai layout bisnis model kanvas. Nama bisnis dari Tour and Travel Ika Muhaji kami. Key partners, kami bekerja dan saling bantu melalui key partners Traveloka, Mr. Aladin, Pesona Indonesia, Agoda, Pegi-Pegi, Key Activities, Scheduling, hotline 24 jam non-stop. Kantor buka jam 8 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore dari hari Senin sampai Jumat. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Value proposition, harga terjangkau, pilihan paket bervariasi, fleksibel, pelayanan ramah, terdapat banyak potongan harga, customer relationship, asuransi kecelakaan. Kedua, potongan harga bagi membership sebanyak 5% sampai dengan 10% tergantung paket.
Ketiga, mendapatkan tambahan potongan sebanyak 10% dengan mengumpulkan 5 bintang. Keempat, 10 kali perjalanan mendapatkan bonus khusus potongan harga 30% sampai dengan 60% tergantung paket yang dipilih bagi non-member. Customer segment. Jadi di travel ini kita punya yang namanya semua orang itu bisa ikut, seperti semua usia, untuk kalangan menengah ke atas, pasangan muda, traveler, keluarga, perusahaan, cost struktur, asuransi jiwa untuk pelanggan atau konsumen. Pemilihan mitra kerja yang memberikan harga yang bersaing, memiliki pekerjaan yang berdedikasi tinggi, serta loyal dalam bekerja. Key resort, supervisor, ticketing, marketing, administrasi, supir, keuangan, channels, surat kabar, brosur, agen travel, sosial media, website, promosi, revenue stream, modal awal dari pribadi, dana dari investor, sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Itu saja yang saya sampaikan dari ketua. Untuk melanjutannya dan akan dilanjut oleh anggota kami, yaitu Ahmad Hadar. Kepadanya kami persilakan. Ya, untuk key partner adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya supplier, designer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Adapun contohnya, yaitu yang pertama Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas, dan gaya hidup, serta keuangan. Yang kedua ada Mr. Aladin. Mr. Aladin adalah perusahaan berbasis online yang menyediakan kebutuhan traveling dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mr. Aladin melayani pemesanan di lebih dari 100.000 hotel dalam maupun luar negeri, tiket pesawat, tiket kereta, paket tur, beragam aktivitas, dan barang-barang kebutuhan harian, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, hingga alat elektronik. Yang ketiga ada Pesona Indonesia. Pesona Indonesia tur menawarkan berbagai destinasi wisata menarik di Indonesia yang wajib untuk dikunjungi. Pesona Indonesia memberikan paket wisata murah. Ya, selanjutnya ada Agoda. Agoda adalah perusahaan internet yang menyediakan layanan reservasi properti hotel atau resort secara online yang difokuskan terutama untuk kawasan Asia Pasifik. Terus ada Pergi atau PT Go Online Destination, sebuah perusahaan pemesanan tiket dan penginapan secara daring melalui situs web serta ponsel pintar. Ada key activity merupakan komponen terpenting yang menunjukkan proses bisnis, apa yang dilakukan suatu usaha agar model bisnisnya berjalan baik. Aktivitas tersebut harus relevan dengan upaya-upaya menciptakan layanan yang berkualitas dan berkesan bagi pelanggan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulisan mengarahkan untuk mengidentifikasi beragam aktivitas utama yang menjadikan paket wisata mereka unik. Yang pertama schedule, yang kedua hotline 24 jam non-stop, yang ketiga kantor buka dari jam 8 sampai jam 5 hari Senin sampai Jumat, dan jam 8 sampai jam 3 hari Sabtu sampai Minggu. Ya, key resources adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang satu, supervisor. Supervisor bertanggung jawab untuk mengatur, mengontrol, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Bahan baku setengah jadi dan mesin-mesin produksi di dalam wilayah tanggung jawabnya guna memaksimalkan efisiensi, minimalkan biaya, dan menghasilkan
bahan setengah jadi atau jadi yang memenuhi standar kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tiketing. Berikut ini adalah beberapa job desk tugas bagian tiketing. Yang pertama, melayani pelanggan dalam hal memesan tiket, reservasi, dan lain-lain. Yang kedua, merencanakan sebuah yang berkaitan dengan jadwal divisi tiket. Yang ketiga, menyelesaikan semua administrasi tiketing. Yang keempat, mengontrol hasil pemesanan tiket. Yang kelima, memberikan petunjuk tertulis maupun non tertulis kepada pelanggan tentang teknis pemesanan dan mendapatkan tiket. Yang kelima, menyiapkan lembar tiket sesuai jumlah pemesanan. Yang keenam, mengkoordinir penjualan tiket. Yang ketujuh, berkoordinasi dengan supervisor jika timbul permasalahan berkaitan dengan tiket. Yang ketiga, marketing. Berikut ini beberapa tanggung jawab bagian marketing adalah sebagai berikut: bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan prosedur yang dipergunakan, bertanggung jawab atas seluruh kinerja, kebijakan, dan prosedur manajemen pemasaran di penjualan dan promosi, hubungannya dengan sistem dan mekanisme perusahaan dan sumber daya manusia pada umumnya, bertanggung jawab atas pengembangan sistem dan mekanisme manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi secara umum. Administrasi. Berikut ini beberapa job desk tugas bagian administrasi adalah sebagai berikut: melakukan pencatatan terhadap transaksi dalam kegiatan usaha travel, melaksanakan kegiatan administrasi, membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan, dan sebagai bahan informasi kepada atasan. Ya, untuk slide-nya ya kepada Idris. Ya, untuk slide berikutnya kepada Idris. Ya, untuk supir berikut ini beberapa job desk atau tugas bagian supir adalah sebagai berikut: melaksanakan tugas transportasi dalam perusahaan, mengantar penumpang ke tempat tujuan wisata sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan keenam, keuangan. Berikut ini beberapa job desk atau tugas bagian keuangan adalah sebagai berikut: mengelola kas perusahaan dan bertanggung jawab terhadap keuangan travel, mengendalikan keuangan perusahaan dengan dimonitor direktur, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran, melaporkan hasil laporan yang sudah diperiksa direktur berupa jurnal laporan keuangan, value proposition atau nilai manfaat produk atau layanan merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Seperti harga terjangkau, pilihan paket bervariasi, fleksibel, pelayanan ramah, terdapat banyak potongan harga. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor, seperti asuransi kecelakaan, potongan harga bagi membership sebanyak 5% sampai 10% tergantung paket, mendapat tambahan potongan sebanyak 10% dengan mengumpulkan 5 bintang. 10 kali perjalanan mendapatkan bonus khusus potongan harga 30% sampai 60%, tergantung paket yang dipilih bagian non-member. Channel. Agar usaha tour and travel kami berkembang dengan cepat, berikut adalah beberapa strategi yang akan kami jalankan, seperti surat kabar, brosur, agen travel, sosial media, website, dan promosi. Customer segment, target pelanggan yang menjadi sasaran oleh tour and travel kami adalah semua usia. Untuk kalangan menengah ke atas, pasangan muda,
traveler, keluarga, perusahaan, pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Cost struktur. Hal-hal yang menjadi biaya awal untuk pembuatan tour and travel ini adalah asuransi jiwa untuk pelanggan atau konsumen, pemilihan mitra kerja yang memberikan harga yang bersaing, memiliki pekerjaan yang berdedikasi tinggi, serta loyal dalam bekerja. Persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi opening, promosi, festival, dan pameran tour and travel, seperti wisata, serta tawaran untuk kerjasama. Revenue stream untuk mendapatkan modal awal pembuatan tour and travel ini adalah sebagai berikut, seperti modal awal dari pribadi, dana dari investor, dan sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Oke, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifka. Ya, baik, saya lanjutkan. Untuk bab 3 itu adalah financial plan dari bisnis kami, yaitu Ika Muhaji Tour and Travel. Nah, di sini adalah new tour Pulau Seribu dengan estimasi 2 hari 1 malam. Jadi ini adalah financial plan kita untuk 2 hari 1 malam. Untuk fixed cost-nya, ini kita ada beberapa tempat dan juga wahana, yaitu ada kita ke 2 tempat karena kita 2 hari, nah, jadi kita efisiensikan waktunya ke 2 tempat, yaitu yang untuk hari pertama kita ke Pulau Tidung. Nah, untuk tiket masuknya Pulau Tidung itu dengan harga 20.000 satu orang. Nanti untuk hari keduanya itu kita lanjut lagi ke Pulau Pramuka. Dengan tiket masuknya ke Pulau Pramuka itu harganya adalah 25.000 untuk satu orang. Nah, di sana kita juga tidak hanya ke pulau, kita akan menjelajahi wahana. Nah, kita ada 2 wahana, yaitu snorkeling dan banana boat. Nah, dan masing-masingnya itu dikenakan harga 50.000. Snorkelingnya 50.000 untuk satu orang, dan untuk yang mengikuti wahana banana boat itu juga akan dikenakan 50.000 per orang. Nah, dan di malam harinya itu kita juga ada schedule untuk barbekyuan, yang mana semuanya itu wajib, semua semua orang itu harus mengikuti acara tersebut, barbekyuan tersebut, yaitu dikenakan 100.000 per orang. Nah, untuk additionalnya itu selalu kita menyediakan snacknya dan juga mineral water. Jadi ketika sudah ditotal semua fixed cost-nya, itu dari mulai harga tiket, harga wahana, sampai additionalnya itu menyentuh angka 261.000. Dan karena kita 2 hari 1 malam di tempat tersebut, kita sudah menyediakan homestay, yaitu ya dikenakan harga 250.000 per orang. Dan nanti juga kita akan menyediakan extra meals. Nah, extra meals-nya itu ya 20.000 per orangnya. Seperti itu. Nah, ini untuk schedule transportation-nya. Ini kita menyediakan 2 transportasi. Yang pertama kita menggunakan help biasanya kan, atau menggunakan mikrobus. Nah, ini ada pilihannya masing-masing,
tergantung nanti jumlah orang yang mengikuti tur tersebut di hari tersebut. Kalau misalkan tidak mencapai lebih dari 13 orang, maka kita akan menggunakan help. Tapi ketika di hari itu melebihi dari 13 orang, bahkan bisa mencapai 30 orang, itu kita akan lebih baiknya akan menggunakan mikrobus. Nah, untuk harganya sangat bervariasi. Untuk menggunakan help, kita untuk menyewa mobilnya itu untuk 2 hari. Itu quantity, maksudnya 2 hari itu dikenakan harga 730.000 untuk menyewa mobilnya, karena di situ sudah terdapat harga harga naik kapalnya. Karena kita tidak mencantumkan harga tiket kapalnya, jadi kita sudah langsung memasukkan harga kapalnya itu di dalam sewa mobilnya tersebut. Jadi ketika 2 hari, akan totalnya menjadi 1.460.000. Dan untuk drivernya ya 300.000, jadi karena 2 hari menjadi 600.000. Dan parkirnya dan bahan bakarnya juga sudah dicantumkan seperti itu. Dan nanti totalnya dalam perjalanan tersebut ketika menggunakan help itu semuanya adalah 2.560.000. Nah, dan di bawahnya itu ada quantity. Quantity maksudnya itu orang. Nah, dalam help itu muatannya itu ada 7 orang, 8 orang, 9 orang, sampai 13 orang. Nah, ini masuknya harga paket. Ketika di situ untuk paket 7 orang, maka di dalam homestay-nya akan disediakan 3,5 kasur. 3,5 kasur. Maksudnya itu 3,5 itu untuk 3,5 itu 3-nya itu adalah dalam satu kamar itu kita menyediakan homestay yang kamarnya itu menyediakan 3 bed, dan setengahnya itu adalah tambahan bed ketika konsumen itu ingin menambah bed lagi. Jadi HB-nya, harga belinya itu kita hitung-hitung dari mulai harga transportasinya, dari harga fixed cost-nya, lalu dikalikan lagi dengan quantity orangnya, dan juga harga homestay-nya, dan termasuk juga dengan dengan pemesanan kasur, pemesanan ruangan yang di situ sudah ada kapasitas kasurnya tersendiri, termasuk juga dengan tambahan bednya. Itu kalau di total harga belinya mencapai Rp819.571. Dan kita mengambil keuntungan yaitu sebesar Rp400.000. Yang nanti harga jual kita kepada konsumen itu adalah untuk paket 7 orang yaitu Rp1.219.571. Itu untuk paket 7 orang. Jadi kisaran satu orangnya itu dikenakan biaya Rp175.000. Nah, nggak cuma di situ aja, kita juga dalam paket tersebut sudah masuk dalam meals and waternya. Yaitu kita ada lunch package-nya, ada breakfast, dan juga kita akan menyediakan soft drink untuk masing-masing orang. Yang mana totalnya itu sudah mencakup dalam harga beli. Yang mana nanti harga jualnya sudah juga tercantum dalam meals and water-nya. Dan untuk mikrobus, itu juga sudah ada paketnya masing-masing sama. Untuk mobilnya kita untuk 2 hari, karena sudah termasuk
harga tiket kapalnya itu mencapai 5.750.000 untuk 2 harinya, karena kan ya estimasinya berangkat dan pulang 2 hari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika konsumennya itu melebihi dari 13 orang, itu kita akan menggunakan mikrobus, karena biar lebih biar lebih terjangkau lagi, biar lebih mudah untuk mengontrol wisatawan dalam satu kendaraan, karena kalau lebih banyak kendaraannya itu lebih susah untuk mengontrolnya. Nah, itu juga sudah ada harganya masing-masing, sudah harga paketnya masing-masing, ada 14 orang sampai 30 orang dalam satu bis. Nah, juga sama yang seperti tadi saya jelaskan, itu juga sudah ada harga belinya masing-masing untuk per paketnya. Dan juga harga jualnya juga sudah dicantumkan di situ. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya untuk masalah financial plan dan schedule transportation-nya. Saya serahkan ke Mas Mujib untuk langkah selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan kami. Pertama, saya akan membahas masalah modal awal. Modal awal kami yaitu sebesar Rp10.500.000. Itu untuk pembelian komputer, printer, dan jaringan internet, yaitu Rp3.500.000. Lalu renovasi ruang, meja, dan kursi sebesar Rp5 juta. Lalu untuk pembelian alat tulis kantor sebesar Rp500.000. Jadi total Rp10.500.000. Lalu biaya operasional kami per bulan sebesar Rp15.970.000. Itu untuk pembayaran listrik dan internet sebesar Rp500.000. Alat tulis kantor sebesar Rp500.000, karyawan sebesar Rp1 juta, guide 2 hari 1 malam sebesar Rp300.000, lalu sewa mobil Hiace 6 unit, masing-masing unit sebesar Rp700.000, jadi di total Rp4.200.000. Lalu untuk bensin 6 unit Hiace sebesar Rp1.050.000, lalu untuk guide-nya Rp400.000. Untuk sewa mobil mikrobus 4 unit, masing-masing unitnya Rp1.880.000, jadi di total Rp7.520.000. Lalu untuk promosi kami sendiri yaitu sebesar Rp500.000. Jumlahnya Rp15.970.000. Lalu untuk break even point, fixed cost kami sebesar Rp531.000. Jumlah anggota itu terdiri dari 120 orang. Variable cost per unit kami Rp137.508. Untuk harga tiket di kami sendiri yaitu Rp175.000. Lalu kami mendapatkan omset sebesar Rp63.720.000. Break even point per unit kami, fixed cost dibagi harga tiket dikurangi variable cost. Fixed cost kami yaitu Rp531.000. Lalu untuk harga tiket 175 dikurangin variable cost kami Rp137.508. Jadi Rp531.000 dibagi hasil pengurangan dari harga tiket dan variable cost yaitu sebesar Rp37.492 untuk 120 orang. Lalu break even point per penjualan kami, fixed cost 1 dikurangi variable cost dibagi omset. Untuk fixed cost kami sendiri Rp531.000. Lalu untuk variable cost kami Rp15.970.000. Omset kami tadi Rp63.720.000. Jadi untuk BEP per penjualan yaitu Rp531.000. 1 dikurangin pembagian dari variable cost dibagi omset yaitu 0,251. Jadi Rp531.000 dibagi 0,749 dengan total Rp708.945. Lalu untuk break even point per biaya, fixed cost ditambah total variable cost dibagi total produksi. Fixed cost kami Rp531.000, total variable cost kami Rp15.970.000.
Total produksi kami tadi 120 orang. Jadi BEP per biaya kami Rp137.508. Untuk bisnis execution budget kami, komponen kami yaitu Pulau Tidung, Pulau Pramuka. Untuk jumlah anggota tadi total 120, untuk Pulau Tidung 60, Pulau Pramuka 60. Jadi per grup itu ya, untuk masing-masing grup. Lalu untuk harga per orangnya Rp531.000, baik di Pulau Tidung maupun di Pulau Pramuka. Untuk total dari masing-masing pulau tersebut yaitu Rp31.860.000. Jadi jika di total yaitu sebesar total pendapatan kami Rp63.720.000. Lalu berikutnya profit revenue sharing kami. Untuk data pengeluaran kami yaitu penjabarannya Rp16.501.000 dengan total Rp16.501.000. Pendapatan kami Rp63.720.000. Lalu keuntungan kami yaitu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran kami yaitu Rp63.720.000 dikurangi Rp16.501.000. Total keuntungan kami yaitu Rp47.219.000. Untuk rincian pembagian keuntungan kami yaitu keuntungan sebesar Rp47.219.000 dibagi 5 anggota rekan kerja yang terlibat. Tadi ada ketua, bendahara, anggota 2, 3, dan 4. Jadi total pembagian untuk 5 anggota tersebut yaitu sebesar Rp9.433.800 per orang. Selanjutnya dilanjutkan oleh ketua kami yaitu Haji Juher. Kepada Bang Haji dipersilakan. Ya, pada kesimpulan ini, pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dari pendirian usaha ini, kami menyimpulkan bahwa berdirinya perusahaan ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Selain itu, kami mendirikan perusahaan tour and travel ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran di era krisis global seperti sekarang ini. Dalam pembuatan proposal ini tentunya masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna lebih baiknya penyusunan proposal yang selanjutnya. Akhir dari penulisan proposal ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan proposal dan pendirian perusahaan Tour and Travel Ikamu Haji. Kami berharap agar pelaksanaan perusahaan yang kami dirikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Saran kami agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan lancar, maka kami mempunyai beberapa saran. Antara lain, 1, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. 2, pandai berkomunikasi. 3, mempercayai pekerjaan yang tinggi. 4, mau mendengar kritik dan saran dari orang lain. 5, tidak mudah menyerah. 6, mampu menghasilkan produk yang berkualitas. 7, mengutamakan kepuasan pelanggan, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Berdasarkan presentasi saya terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.